Tai Sok, seorang ahli olahraga otak bernama Baduk, harus menerima kekalahan ketika ia bertanding baduk di sebuah pertarungan yang disiarkan di TV. Di tengah frustasinya kalah bertanding, Tai Sok bertemu dengan kakaknya memberikannya semangat atas kekalahannya. Dan di situ pun kakak Tai Sok meminta bantuan kepadanya untuk kembali lagi bertarung baduk, tetapi sebagai orang di belakang layar. Menyadari pertandingan ini judi dan cukup berbahaya, Tai Sok awalnya menolak. Tapi kakaknya memaksa, ia pun menurutinya. Tai Sok berada di dalam mobil bersama teman kakaknya bernama Kong So. Mereka berdua bersama-sama melihat pergerakan baduk sekaligus memberikan jalan kepada kakak Tai Sok melalui speaker dan kamera tersembunyi. Tanpa mereka sadari juga bahwa lawan yang mereka hadapi merupakan sindikat penipu yang sama-sama bermain di belakang layar. Sindikat itu diantaranya Salso si ketua, Wang si kakek-kakek, Adari, Bai Kob, serta Sunso yang sedang berhadapan dengan kakak Tai Sok. Melihat pergerakan edan dari Tai Sok, kakek Wang yang awalnya mengendalikan pertandingan beralih kepada Bai Kob yang memiliki skill lebih hebat. Tai Sok yang menyadari perubahan ini merasa aneh melihat pergerakan dari lawan. Dan tiba-tiba sinyal HP yang menghubungkan pertandingan kepada kakaknya mati mendadak oleh geledek. Mau tidak mau, kakak Tai Sok harus menjalankan pertandingan seorang diri. Dan betapa sialnya ia memajukan dadu yang salah. Salso yang menyadari lawannya dikendalikan langsung menyuruh Adari untuk membawa Tai Sok. Sedangkan Kong So yang berada di toilet tidak bisa apa-apa melihat Tai Sok dan kakaknya yang berada dalam masalah. Sementara itu, Tai Sok dan kakaknya yang sudah terbongkar aksinya disiksa secara brutal dengan dipukuli memakai dadu baduk hingga Tai Sok yang dijitak oleh Adari. Di tengah-tengah kebrutalan itu, datanglah si ketua Salso. Kedatangan ia memberikan Tai Sok taruhan, jika tidak ingin kakaknya mati, maka ia harus bertanding baduk dengannya. Mau tidak mau, Tai Sok menghadapi Salso. Dikarenakan memiliki penyakit rabun dan tidak bisa melihat dengan jelas, Tai Sok gagal melakukan permainan. Melihat hal itu, Salso langsung mengeluarkan pisau kemudian membunuh kakak Tai Sok. Guna membersihkan pembunuhan ini, Salso membuat rekayasa TKP dengan menyimpan pisau yang digunakan untuk membunuh kakak Tai Sok ke tangan Tai Sok. Dan inilah The Diving Move. Atas tuduhan membunuh kakaknya, Tai Sok harus rela masuk penjara. Ketika di penjara, ia satu sel dengan seorang bos kriminal bernama Kim yang terlihat sedang berusaha berlatih baduk. Bukan tanpa alasan, Kim berlatih baduk dikarenakan ia sedang berusaha mengalahkan kepala sipir supaya bisa memberikannya izin untuk cuti sementara. Walau Kim telah memberikan uang, tetapi kepala sipir yang hobi berjudi tidak ingin uang ataupun harta. Ia hanya menginginkan lawan yang handal bermain baduk. Dan itulah alasan Kim berlatih baduk. Tai Sok yang memiliki kemampuan bermain baduk di atas rata-rata mencoba untuk memberitahu Kim tentang permainan baduk. Menyadari Tai Sok pemain baduk yang hebat, Kim pun menandingkannya dengan kepala sipir. Dan sudah tertebak siapa yang menang. Setelah mengalahkan kepala sipir, Tai Sok pun berhasil mendapatkan keinginan Kim. Kepala sipir yang tidak terima dikalahkan, ia memasukkan Tai Sok ke ruangan isolasi. Dan ketika di ruangan isolasi, Tai Sok ditantang oleh orang yang berada di sebelahnya untuk bermain baduk. Ia pun dikagetkan dengan orang itu yang memiliki kemampuan sangat edan. Bahkan berkali-kali bermain, Tai Sok berhasil dikalahkan. Singkat cerita, Tai Sok pun keluar dari ruangan isolasi dan langsung bertemu dengan Kim yang menawarinya harta ataupun akses penjara sebagai bentuk balas budinya. Tetapi Tai Sok tidak ingin neko-neko, ia hanya ingin ruangan pribadi dan memintanya untuk diajari berkelahi. Kim yang memiliki kekuasaan dan memiliki banyak anak buah di penjara, secara perlahan ia pun diajarkan oleh anak buah Kim untuk bertarung. Tai Sok pun yang awalnya culun berubah menjadi orang yang sangat kuat. Singkat cerita, Tai Sok pun sudah keluar penjara dengan penampilan yang sangat berbeda. Sebelum keluar penjara, ia terlebih dahulu meminta kepada Kim untuk memberikannya uang sebagai modal membalaskan nyawa kakaknya. Lantas ia pun langsung beraksi dengan mempersiapkan sebuah gedung tua sebagai markasnya. Scene pun berpindah, terlihat Salso dan kakek Wang sedang bernegosiasi dengan geng Cina untuk membeli seorang anak ajaib bernama Riang Riang. Di situ pun Riang Riang terlebih dahulu memperlihatkan kepada Salso dan kakek Wang perihal keahliannya bermain baduk dengan sangat handal.
Setelah kesepakatan pembelian Riang-Riang Deal, Salso yang terkenal sangat licik membantai habis geng Cina dan berhasil membawa kembali uang pembelian Riang-Riang. Bukan itu saja, Salso dan kawan-kawan semakin edan sebagai sindikat penipu baduk. Dengan kehandalan dari Baikob, Kakek Wang, Sunso, dan Adari, perlahan kelompok itu menjadi sangat sukses. Dengan menggunakan kedok perjudian baduk, mereka berhasil membuat orang-orang pencinta judi dan juga para pejabat yang hobi berjudi menghabiskan uangnya di perjudian baduk yang mereka dirikan. Dan jika ada orang yang terlihat kaya ataupun bermain handal, tak segan mereka melawaninya demi mendapatkan uangnya kembali. Dengan kehadiran Riang-Riang yang merupakan bocah ajaib, mereka semakin percaya diri di dunia perjudian baduk. Tetapi Baikob yang sepertinya tidak nyaman berada di kelompok sindikat itu, terlihat dari ruat mukanya ketika bertemu dengan Salso ataupun anggota yang lain seperti ada tekanan di dalam benaknya. Apakah demikian? Makanya tonton videonya sampai akhir. Di sisi lain, sebelum beraksi, Taesok terlebih dahulu menemui anak kakaknya yang berarti anak itu sepupunya. Dikarenakan ia merupakan anak yatim piatu yang hidup sebatang kara, Taesok pun tak lupa untuk memberikannya uang sebelum melancarkan balas dendam nyawa kakaknya. Dan pada aksi pertama, ia berkunjung ke tempat perjudian baduk yang merupakan tempat terjadinya pembunuhan kakaknya. Untuk menemui salah satu dari kelima musuhnya, yaitu Adari. Memastikan Adari tidak mengenalinya, Taesok langsung bertanding dengan Adari dengan taruhan uang yang cukup banyak. Pada awalnya, ia pun berpura-pura bego yang membuat Adari sedikit tersenyum. Dan pada akhirnya, Taesok bertaruh untuk sentil jidat jika di antara mereka berdua kalah. Lantas Taesok pun langsung menunjukkan keedanannya dengan mengalahkan Adari. Oleh karena itu, Taesok pun berhasil menyintil jidat Adari dengan kekuatan nafsu. Dan pada akhirnya, Adari merasakan siksaan dari Taesok dengan dihajar memakai dadu baduk serta menyentil jidatnya plus bola mata, seperti yang dirasakan oleh kakaknya waktu dahulu. Setelah menghajar Adari, Taesok mencoba untuk merekrut seorang ahli baduk dan juga teman mendiang kakaknya yaitu Kongso, yang memiliki hidup dikejar-kejar oleh preman. Taesok pun membawanya ke markas dan menjelaskan tujuan merekrutnya. Pada awalnya, Kongso menolak, tetapi setelah diberitahu bahwa ada imbalan uang yang cukup banyak, ia pun menerimanya. Memastikan Kongso ada di pihaknya, Taesok kembali lagi merekrut seorang ahli baduk yang terkenal di paguyuban baduk bapak-bapak komplek bernama Jonim. Ia sangat terkenal tak terlepas dari statusnya yang merupakan orang buta, tetapi handal sekali bermain baduk. Pada awalnya, kakek Jonim tidak ingin menerima maksud kedatangan Taesok perihal balas dendam. Jonim akan menerima tawaran Taesok, tetapi pertama-tama ia meminta untuk menemui putrinya terlebih dahulu walaupun dari kejauhan. Bukan tidak mau, kakek Jonim menemui putrinya secara empat mata, ia merasa malu terhadap putrinya karena ia merupakan pensiunan pejudi. Setelah mendapatkan Jonim di dalam timnya, Taesok kembali lagi merekrut seorang ahli baduk yang merupakan teman judi Jonim ketika muda bernama si tukang kayu Heo. Dengan keadaan usia yang sudah tua serta pengalaman buruk di dunia kriminal yang mereka berdua pernah lalui, Heo awalnya menolak ajakan Jonim, tetapi setelah Jonim memohon, akhirnya Heo menyetujui. Memastikan tim sudah terkumpul, Taesok dan Kongso pun langsung memberikan rincian tentang lawan yang akan mereka hadapi. Tetapi ada dua orang yang sangat berbahaya, yaitu si ketua Salso yang terkenal dengan kelicikannya dan kejam, serta Baikob seorang pensiunan juara nasional catur dan baduk. Dan terkadang, kedua orang itu selalu ada di klub malam untuk bermain olahraga otak bernama Mahjong. Memanfaatkan momentum itu, Taesok pun langsung mulai beraksi dengan mendekati Baikob bermain mahjong. Mereka berdua pun semakin dekat selepas Taesok berbicara empat mata dengannya dan menawarinya untuk bertanding baduk. Dan sepertinya, Baikob tidak menyadari bahwa dia merupakan Taesok. Di sisi lain, Kongso, Jonim, dan Heo, mereka bertiga sudah mulai mempersiapkan alat-alat belakang layar seperti kamera tersembunyi serta speaker. Mereka pun tak lupa membuat identitas palsu untuk Kongso. Dikarenakan Kongso akan menyamar sebagai orang kaya kemudian berjudi di tempat Salso. Tujuan ia berjudi di daerah Salso untuk mencari perhatian salah satu dari kelima musuh mereka yaitu Sunso. Dengan berpura-pura kalah dan terus memancing keributan, Kongso berhasil melakukan rekayasa. Dan pada keesokan harinya, Kongso kembali lagi ke tempat judi dengan memakai speaker serta kamera tersembunyi yang terletak di bungkus rokok. Pada kali ini, si buta Jonim, Heo, dan Kongso berhasil melakukan permainan di belakang layar.
Spontan lawannya yang melihat perubahan kemampuan Kongso langsung melapor ke security kemudian mengecek sekujur tubuhnya. Dan betapa kagetnya Aing, tidak ditemukan kamera ataupun speaker. Di situ pun keadaan sedikit riweuh yang membuat Sunso terpancing untuk keluar. Melihat kemampuan hebat dari Kongso, akhirnya Sunso mengajaknya untuk bertanding pada esok hari. Dan ternyata sebelum pertandingan tadi, Kongso telah menyogok pelayan yang berpura-pura bungkuk untuk menyimpan kamera di bungkus rokok. Di sisi lain, Taiso kembali lagi datang ke klub malam, tetapi pada kali ini ia berhadapan langsung dengan Salso dan Baikob. Setelah pertandingan itu, Taiso kembali lagi mendekati Baikob dan mengajaknya bertanding baduk. Tetapi Salso yang menyadari kedekatan mereka berdua, secara beringas ia menginterogasi Baikob. Di situ pun sedikit ada percakapan panas antara Salso dan Baikob. Dan fakta baru pun terungkap. Ternyata bahwa alasan Baikob pensiun sebagai atlet catur dan baduk merupakan kehimpitan ekonomi yang menimpa dirinya dan keluarga. Ditambah lagi, mendiang ibunya yang dahulu sakit pernah ditodong oleh Salso, dan hal itu pun yang membuat Baikob memiliki kontrak seumur hidup terhadap Salso. Bukan itu saja, Salso semakin biadab mencekik Baikob dan mengancamnya akan dibunuh jika tidak menurutinya. Dan hal itu pun membuktikan bahwa Baikob memang tidak nyaman bersama sindikat itu. Di sisi lain, menyadari lawan mereka adalah Sunso, pada kali ini Kongso tidak akan menggunakan speaker untuk alat komunikasi, tetapi akan menggunakan alat kejut yang disimpan di telapak kakinya guna meminimalisir terbongkarnya aksi ini. Dan pada keesokan harinya, mereka pun berhasil memenangkan pertandingan melawan Sunso. Merasa tertantang dengan kemampuan Kongso, Sunso kembali lagi mengajak untuk bertanding dengan nominal yang cukup besar. Dan keesokan harinya, Kongso telah menyiapkan sebuah mobil van yang telah didekorasi dengan motif perusahaan porno sebagai tempat pertandingan melawan Sunso. Memastikan semuanya sudah siap, Kongso terlebih dahulu memberi isyarat kepada Taisok dan Heo. Pertandingan pun langsung dimulai. Dan lagi-lagi, Sunso gagal mengalahkan Kongso. Akibat kekalahan ini, Sunso merasa tertantang dan mengajak kakek Wang untuk membantunya bermain di belakang layar melawan Kongso. Dan pada pertandingan yang ketiga kali ini, lagi-lagi Sunso serta kakek Wang gagal melakukan Kongso dan Jonim. Karena tidak ingin kehilangan uang yang cukup besar, Sunso mencoba untuk membunuh Kongso. Dan tiba-tiba, datanglah Taisok langsung bertarung dengan Sunso. Sedangkan kakek Wang yang persembunyiannya sudah terbongkar langsung dikejar oleh Heo dan Jonim. Dan pada akhirnya, Sunso berhasil dibawa oleh Taiso ke ruangan pendingin dan menantangnya untuk bertarung baduk di dalam freezer itu dengan taruhan sebuah pisau dan waktu pasir. Keadaan pun menjadi bukbak selepas Sunso dikalahkan. Dan betapa mudahnya Taisok mengalahkannya. Dan pada akhirnya, Taisok memberikan Sunso sebuah rumus baduk yang berisi teka-teki angka kunci gembok untuk jalan keluar dari ruangan itu. Dan tentunya, Sunso sangat kesusahan sekali menebak kunci jawaban yang ada di rumus itu. Sedangkan Taisok di tengah kedinginannya, ia pun kembali lagi menemui Baikob untuk menghangatkan diri. Dengan kedekatan di antara mereka berdua, pada akhirnya Taisok dan Baikob cipok-cipokan. Dan pada keesokan harinya, Salso yang menyadari aksi Taisok diperlihatkan kepada Salso dua jasad rekannya yang sudah dai, yaitu Adari dan Sunso, serta menyuruhnya untuk ke tempat kakek Wang. Sesampainya di tempat kakek Wang, ia melihat kakek Wang yang dibungkus lakban. Di situ pun Salso mendapatkan pesan di sebuah laptop dari Taisok untuk bertarung baduk dengan taruhan lidah kakek Wang putus. Kakek Wang yang mengendalikan permainan lagi-lagi kalah oleh Taisok. Dan tentunya lidah kakek Wang harus diputuskan. Dengan kesuksesan ini, Taisok, Jonim, Heo, dan Kongso akhirnya bisa sedikit lega. Dan di situ pun Taisok menceritakan tentang orang misterius yang pernah ia hadapi di penjara yang memiliki kemampuan bermain baduk sangat edan. Dan anehnya, orang itu sangat misterius sekali. Bahkan kapur ataupun kertas tidak terlihat oleh Taisok. Tetapi kakek Jonim berkata bahwa orang misterius itu sering mendapatkan julukan tangan Tuhan yang tinggal di kota Busan. Di sisi lain, Salso menemukan bukti percipokan antara Baikob dengan Taisok.
Dan pastinya, ia pun tidak akan diam saja atas ulah Baikob. Keesokan harinya, Jonim memutuskan untuk menemui anaknya bertatapan empat mata. Tetapi ia terlebih dahulu meminta kepada Kongso untuk mempersiapkan pakaian yang bagus serta mencukur jenggotnya. Dan tentunya hari pertemuan ini sangat spesial baginya. Belum saja melihat anaknya, Jonim dan Kongso dihadapkan dengan anak buah Salso yang hendak menangkapnya. Setelah mendapatkan Jonim dan Kongso, secara brutal Salso menyiksa Kongso. Sedangkan Jonim tidak bisa apa-apa dan hanya duduk mendengar jeritan Kongso. Dan kembali lagi, Salso memberikan Jonim taruhan untuk bermain baduk. Namun pada kali ini, Jonim bertarung tidak menyentuh apapun yang berarti ia bermain baduk dengan keadaan buta. Dan di situ pun Salso sudah mengeluarkan amunisi terkuatnya, yaitu riang-riang untuk menghadapi kakek Jonim. Dan betapa kagetnya Aing, kakek Jonim yang terkenal dengan kemampuannya bermain baduk, ia berhasil dikalahkan oleh anak 10 tahun. Karena keadaan sudah terpojok, kakek Jonim mencoba untuk membunuh Salso dengan senjata tersembunyi yang berada di tongkatnya. Namun keberuntungan tidak memihaknya. Taesok yang menyadari hal ini langsung menemui Salso, dan Salso kembali lagi memberikannya taruhan untuk bermain baduk. Namun pertama-tama, Taesok dan Heo menyelamatkan kakek Jonim terlebih dahulu. Di tengah-tengah sekaratnya, kakek Jonim mengatakan bahwa lawan sangat kuat sekali dan menyarankannya jangan menghadapi Salso. Sedangkan Salso mengancam Baikob dan Riang-Riang jika kalah melawan Taesok, mereka berdua akan dibunuh. Walaupun lawannya sangat handal sekali, mau tidak mau Taesok langsung mulai bermain dengan Salso. 돌을 던진 거야. 수를 둔 거야. 수. 네가 이기면 배꼽이 죽는다는 거. Tanpa mereka sadari juga bahwa Baikob telah memberikan kode kepada Riang-Riang untuk mengakhiri pertandingan dengan skor seri. 장생이야. 비겼어. 영원히 두던가 양보하던가. Salso yang menyadari hal ini langsung membawa Baikob kemudian menusuknya. Lantas Taesok yang melihat hal itu langsung berhadapan dengan anak buah Salso. Dengan skill berandal yang ia kuasai, Taesok berhasil mengalahkan anak buah Salso. Tetapi ia harus berhadapan dengan Salso. Dan pada akhirnya, Taesok berhasil membunuh Salso. Di tengah kecapeannya bertarung, ia ditadangi oleh Riang-Riang yang melihatnya kecapean. Setelah membalaskan dendam nyawa kakaknya, Taesok pun tidak lupa memberikan anak mendiang kakek Jonim uang sebagai tanggung jawab kecintaan kakek Jonim terhadap anaknya. Taesok pun tak melupakan sepupunya yang sudah memiliki janji akan menemuinya. Ia pun tak lupa memberikan segelas arak ke tempat paguyuban judi bapak-bapak komplek semasa ia bertemu dengan mendiang kakek Jonim. Sama halnya dengan si tukang kayu Heo yang tengah mengukir muka mendiang temannya itu. Dan pada akhirnya, Riang-Riang, Baikob, dan Kongso menjadi satu tim dan hendak menuju kota Busan untuk mencari si tangan hantu sesuai dengan perkataan mendiang kakek Jonim. Film pun berakhir. Film yang sangat seru sekali ya. Film ini layak mendapatkan skor 7 ya. Film ini banyak sekali adegan-adegan yang cukup mengecewakan ya. Tetapi segi cerita lumayan lah ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa juga subscribe. Gak subscribe juga gak apa-apa. See you next time.